Mengecewakan. Hai, gue Diaksa, gue review apa yang gue tonton. Oke, gue mau review film Badara Wuhi di Desa Penari yang lagi hype banget nih ya, karena ini masih film lebaran. Jadi gue nonton agak telat karena memang baru sempat nonton. Jujur gue nonton film ini karena rasa penasaran gue, ini akan lebih bagus kayak apa sih seperti KKN di Desa Penari di film sebelumnya itu ya. Akan lebih bagus di mananya gue penasaran. Dan apalagi ini adalah film Asia Tenggara pertama yang film for IMAX ya. Jadi kamera yang dipakai untuk syuting film ini itu adalah kamera bersertifikasi IMAX. Ini bukan film lanjutan KKN di Desa Penari ya, tapi lebih ke prequel katanya. Oke, langsung gue review ya. Gue nonton di IMAX. Oke, bagusnya adalah upgrade. Upgrade dalam arti gini, production values-nya oke. Terus ketajaman gambarnya di IMAX itu benar-benar ya memanjakan mata sekali sih. Dan soundnya menggelegar sampai getar-getar tuh di kursi. Cuma itu bagusnya. Surprisingly dan ya gue sangat kecewa dengan film ini karena cuma itu aja yang di-upgrade untuk film Badara Wuhi di Desa Penari. Jujur secara cerita ya, ini gue ngomongin jujur aja. Gue masih lebih suka ceritanya KKN di Desa Penari. Ya, itu ceritanya jelas. Jadi motif dari semua kejadian-kejadian yang ada di KKN Desa Penari udah jelas. Jadi runtutannya tuh oke. Walaupun memang sedikit kepanjangan durasinya di film KKN itu ya. Cuma kalau yang di film pertama itu tuh kita udah tahu maksud dan tujuannya tuh adalah begini. Nah, kalau untuk Badara Wuhi di Desa Penari ini sebenarnya, mohon maaf ya, gue agak boring nontonnya, jujur. Itu tuh kayak diputer-puter terus gitu loh ceritanya dan kayak nggak fokus ini maksud filmnya itu apa, ceritanya tuh maunya apa. Itu sih yang gue tangkap ketika gue nonton dari awal sampai akhir. Oke, sebenarnya mungkin tujuannya jelas ya untuk film Badara Wuhi di Desa Penari ini. Cuma yang balik lagi gue bilang harusnya tuh nggak muter-muter di situ-situ terus aja gitu. Jadi kayak ini ngulang ini gitu. Jadi kayak repetitif, kayak nggak ada surprise sama sekali gitu loh. Oke, menurut gua itu sebenarnya durasinya nggak usah harus 122 menit gitu sih. Ini untuk ukuran film ini ya, harusnya tuh 90 menit atau 100 menit aja tuh udah cukup. Dan adegan repetitif di film KKN di Desa Penari pun tuh ada banget di sini. Jadi kayak kita tuh nggak ada surprise sama sekali ketika nonton Badara Wuhi di Desa Penari. Jadi ya udah gitu aja, nggak ada yang spektakuler, nggak ada yang wow. Jadinya too bad, sayang sekali. Dan karakterisasi di film ini pun tuh menurut gue agak kurang jelas motifnya apa gitu. Jadi kayak nggak diceritain secara detail gitu loh. Yang akhirnya kan jadi kayak bertanya-tanya ini sebenarnya maunya apa gitu kan. Dan sorry to say gitu ya, sebenarnya untuk tokohnya Ardit Erwanda ini tuh kayak harusnya nggak ada pun nggak apa-apa. Menurut gue ini karakternya kurang penting. Dan sebenarnya ini rutannya bisa Jody Pranata, Mode Frosina, terus ada Claresta Taufan, terus sama Mo Iqbal, dah cukup itu aja. Jadinya sayang sekali ya untuk karakternya Ardit Erwanda di sini tuh kayak kurang menonjol. Jadi sayang banget sih untuk dia porsinya tuh di sini tuh sayang banget menurut gue. Kayak apa ya namanya? Jadi forgettable. Jadi kayak mudah dilupain gitu. Oke, poin plusnya lagi adalah gue melihat ada dua karakter di sini yang menonjol ya, ini pemainnya sih yang menonjol. Itu pertama adalah Claresta Taufan yang jadi Ratih. Itu the way dimana dia pas nari untuk jadi dawuhnya itu tuh ekspresinya luar biasa guys. Jadi ekspresi ketika dia kayak terpaksa, mukanya terpaksa gitu ya, tapi dia tuh harus nari dan sebenarnya tuh dalam hatinya dia tuh dalam raut ekspresi itu dia nggak mau. Itu dibawakan dengan baik banget di sini. Terus yang kedua ada Dinda Dewi. Itu beneran gue nggak kenalin sama sekali itu adalah Dinda Dewi dan itu keren banget sih ketika dia ketika dia ekspresi ketakutan terus ekspresi dia pas jadi dawuh pun di akhir film itu oke, bagus banget. Oke, overall too bad ya. Ini menurut gue nih mengecewakan sekali. Mungkin kalau gue nggak nonton di IMAX, gue akan tertidur pulas saking boringnya. Mohon maaf ya, karena gue merasakan seperti itu. Jadi muter-muter di situ aja. Jadi sayang sekali ya, maksudnya dengan production value yang bagus, upgrade gambar dan visualnya juga oke gitu. Tapi dengan tidak adanya cerita ataupun alur yang baik, kayaknya sayang banget untuk budget produksi sebesar itu.
Cuma kalau gue boleh bilang ya, eh, film ini mungkin akan laku di Amerika. Karena kenapa? Etnik gamelan dan juga bahasa Jawa dan juga mistisnya itu mungkin di sana akan laku. Karena it's different, beda dari yang lain. Jadi buat yang penasaran pengen nonton, nonton aja, nggak ada salahnya. Ini film ratingnya ada 13+, jadi boleh ajak keluarga rame-rame nonton di bioskop. Tapi ingat, jangan kebajak ya. Oke, happy watching!